Assalamualaikum bunda-bunda, selamat datang di channel Baby Night. Bunda-bunda yang baru pertama kali masuk di channel Baby Night, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bunda-bunda, di sini saya mau berbagi pengalaman diri saya sendiri yang mengalami penyakit kista atau mengidap kista, adanya kista di ovarium saya gitu. Jadi saya itu sudah mengalami operasi atau melakukan operasi sebanyak 2 kali untuk pengangkatan kista gitu. Jadi awal mula saya tahu saya itu sakit kista itu di tahun 2017 awal. Jadi sekitar bulan Maret itu saya memutuskan untuk cek ke dokter kandungan karena selama saya dari saya awal mula haid sampai dengan umur saya kuliah waktu itu saya ngerasain kalau haid itu sakit banget, terus pendarahannya itu berlebihan, tapi saya cuek aja, saya kira itu cuman ini paling sakit-sakit haid kayak orang biasanya. Tapi saya lihat teman-teman saya tuh nggak ada yang kayak saya gitu bun. Saya tuh sampai izin kuliah, izin sekolah dulu waktu masih sekolah, saya pikir haid biasa, ya udah saya minum kayak Kiranti, minum Femina kayak gitu ya. Dan itu hilang rasanya, tapi harus butuh perjuangan untuk menahan sakitnya gitu. Nah 2017 itu saya udah gak tahan, jadi saya memutuskan untuk periksa ke dokter kandungan. Nah saat di USG, dan betapa hancur dan bingungnya hati saya, ternyata kista saya itu sudah berdiameter 10 cm dengan panjang 7 cm yang berada di, katanya dokter ya, di ovarium saya sebelah kanan gitu. Dan dokter menyarankan, ini udah nggak bisa disepelekan karena ini udah besar nak, daripada nanti berbahaya merambat ke lain-lain, ayo kita operasi. Mau ya operasi, nggak sakit dan lain-lain, nggak apa-apa daripada nanti merusak rahimmu dan lain-lain. Dengan dokter meyakinkan saya, dengan saya menghubungi keluarga saya, dapat dukungan juga sama keluarga. Akhirnya di tahun 2017 itu saya operasi bulan April, pokoknya sekitar awal itu saya memutuskan buat operasi. Nah gambar operasinya yang ada di timeline tadi ya, yang gede tadi 10 cm itu, di situ saya udah pasrah, semoga penyakit saya bisa terangkat, saya udah nggak sakit lagi. Pokoknya intinya saya udah nggak ngalami sakit lagi lah saat haid, karena itu rasanya luar biasa. Nah setelah operasi dokternya menemui saya dan bilang, nggak apa-apa, udah sembuh, udah sehat, tapi dokter menyarankan mohon cepat-cepat nikah ya, dalam dikasih waktu 1 tahun. Waktu itu 2017 saya dikasih waktu 1 tahun, kalau bisa kurang dari 1 tahun cepat nikah. Sedangkan saya masih kuliah gitu ya kan. ya udahlah sambil berjalan aja, yang penting saya udah nggak sakit lagi gitu, bilang dokter. Tolong dijaga ya. Dokter baru mengatakan bahwa operasi yang telah dilakukan itu tidak semata-mata bisa membunuh kistanya, tapi kista ini bisa timbul lagi kalau menggunakan gaya hidup yang tidak sehat ataupun faktor yang lainnya. Karena kista sendiri kan dokter itu belum tahu ya penyebab pastinya itu apa gitu. Wah, di situ saya habis operasi ngedown lagi karena katanya bisa tumbuh lagi. Saya udah ngalamin sekali operasi aja udah gitu, kayak trauma banget masuk ruangan operasi ya. Pasti kalau bunda-bunda yang tahu di sini dengar kata operasi. Oke, saya sambil menjalani saya habis operasi udah nggak ngerasain sakit apa-apa lagi, seperti wanita normal biasanya ya, sakit-sakit pegel-pegel biasa aja lah.
Terus itu tapi tetap dalam kekhawatiran, saya takut saya nggak bisa hamil. Oh ya, dokternya bilang tadi cuman ngangkat kista saya, bukan ovarium saya ya. Gitu kata dokter yang di rumah sakit swasta ini, rumah sakit cukup besar. Dia bilang cuman ngangkat kista saya, bukan, nggak ada ngutik-ngutik yang lain. Habis itu 2018 saya ketemu sama 2018 saya belum ketemu. Terus 2019 awal saya ketemu sama ayahnya Baby Nai. Dia mau menikahi saya. Tapi saya udah kasih tahu latar belakang saya, karena di perut saya itu ada bekas operasi tadi, dan beliau tetap mau menikah dengan saya walaupun tidak ada jaminan bahwa saya nanti bisa memberi dia anak, karena lebih baik kita jujur di belakang duluan ya Bun, daripada nanti di belakangan akan menjadi keributan gitu. Oke, 2019 itu kami memutuskan untuk menikah di bulan Agustus 2019 ya. Habis itu 2019 saya memutuskan nikah dan langsung datang ke dokter kandungan. Ternyata setahun setelah saya operasi, kista saya tuh ada lagi Bun. Coba bayangkan, ini hasil USG-nya. Saya ada ke 5 dokter kandungan, saking saya itu tidak percayanya bahwa kista saya itu ada lagi. Nah ini di dokter Rahmat. Di dokter di Balikpapan ya dokternya. Nah ini dia bilang kista saya itu ada 2, yang ini sama yang ini. Oke, nah itu dia bilang ukurannya itu masih kecil, yang satu 5 cm, yang satu itu 3 cm. Dan saya shock, itu setengah besarnya dari kista saya yang pertama. Terus saya ke dokter yang berbeda lagi, sama hasilnya. Dia juga bilang ada kista ya Bun, ini sama di sini di ovarium saya. Dan dia bilang ini ada di ovarium sebelah kanan saya juga, gitu. Saya bingung, berarti sama-sama sebelah kanan. Oh berarti ini nggak bisa sembuh dalam sekali. Terus katanya dokter, kalau memang bunda mau program, kita sarankan untuk operasi lagi. Tapi kalau yang pertama kan saya operasi sesar Bun. Nah yang ini dia menyarankan untuk operasi laparoskopi namanya. Nah ya udahlah demi ini demi saya bisa punya anak ya udah saya mau dia operasi, bilang dokternya gitu, supaya bisa akhirnya saya mau operasi supaya bisa memperlancar, dengan tujuan memperlancar program hamil saya yang pengen banget punya anak gitu ya kan. Ya udah saya memutuskan laparoskopi lagi. Ternyata setelah saya operasi Bunda, dokternya bilang bahwa indung telur saya tinggal 1, hanya di sebelah kanan. Di sebelah kiri saya itu tidak ada sudah indung telurnya. Saya bingung dong. Dokter dulu operasi pertama dokter bilang tidak mengangkat ovarium saya, tapi dokter yang kedua mengangkat indung telur saya. Betapa hancur, tambah sedikit lagi nih. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Bilang suami nggak apa-apa, kita ikhtiar aja. Kita tetap usaha aja, tetap bergaya hidup sehat.
Habis itu ya sudah, setelah operasi kami datang lagi ke dokter kandungan yang menyarankan operasi tadi. Beliau bilang sepertinya ini akan susah hamil, karena awalnya kita nggak tahu